Jadi Apple itu nggak mau kalau misalnya mereka itu tuh harus ngebebasin lahan, sedangkan kita tahu di Indonesia itu banyak sekali mafia-mafia tanah. Mereka nggak mau kalau misalnya mereka memproses perizinan itu tuh harus ke 20 instansi yang berbeda. Mereka nggak mau kalau misalnya tiba-tiba waktu lagi lebaran, tiba-tiba didatengin sama preman, habis itu tiba-tiba ada yang ngomong, ya biasa aja, preman minta THR, itu kan udah hal yang lumrah yang terjadi dari kemarin-kemarin. Ya mereka nggak mau, Apple itu nggak ngerti sama gitu-gituan gitu. The U.S.-China trade war heats up. The Trump administration is exempting smartphones, laptops, and other electronics from his reciprocal tariffs. That's according to a bulletin posted by U.S. Customs Border Protection late Friday night. Now, those exemptions also include solar cells, flat panel TV displays, flash drives, computer processors, memory chips, and semiconductor-based storage devices. Oke, ini menurut gue sangat-sangat masuk akal ya. Trump yang tadinya itu mau keras banget ngasih unjuk bahwa Amerika itu hebat, punya power buat nyerang gitu kan, hajar 145% tarif. Kesannya sekarang malah sedikit nyesel gitu loh. Nyesel mungkin, guys, nggak jadi deh. Kena 145%, tapi buat beberapa barang yang ada kaitannya sama perusahaan-perusahaan Amerika, kayak misalnya Dell, Apple, Microsoft gitu ya, ini nggak jadi ya. Kalian nggak jadi kena 145%, kenanya berapa? 0%. Jadi ini menunjukkan bahwa mungkin ya bisa jadi setelah mereka negosiasi dalam waktu 2 bulan, 3 bulan ke depan untuk yang long termnya, ini bisa jadi yang bakal stay itu ada 2 tipe tarif. Ada tarif yang relatif tinggi buat barang-barang yang mungkin nggak terlalu penting buat Amerika yang masih bisa dia lempar ke negara lain. Dan juga ada barang-barang tapi yang penting yang dia itu nggak bisa lepas dari China. Ini seakan-akan si Trump ini sedikit regret lah. Soalnya dia sadar bahwa perusahaan-perusahaan di Amerika itu tuh terlalu ada kaitannya sama China dan nggak bisa lepas 100% gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngebaca konteksnya kenapa, ini sangat-sangat bisa dipahami sih. Kalau misalnya kita nggak usah ngomongin seluruh perusahaan yang ada dampak dari exemption ini deh. Kita ngomongin satu Apple aja gitu. Satu Apple itu tuh 3 triliun guys dari segi market cap-nya. Dan ini perusahaan terbesar di Amerika. Bukan cuma di Amerika doang bahkan, ini tuh perusahaan terbesar di dunia. Jadi Magnificent Seven itu secara konteks sekitar 15 triliun, S&P 500 itu tuh secara konteks sekitar 45 triliun. Jadi satu Apple itu tuh sekitar 6-7% bobot dari seluruh S&P 500. Gue udah pernah ngitung gitu dulu, satu Apple ya, itu tuh sekitar sama ya kalau misalnya kita totalin dari segi market cap-nya, itu kayak 200 perusahaan di bawahnya S&P 500. Jadi nomor 300 sampai nomor 500, 200 perusahaan itu kira-kira kayak satu Apple. Makanya Apple ini adalah perusahaan yang too big to fail. Ini perusahaan kebanggaannya Amerika, ya kan? Ini perusahaan mukanya Amerika gitu kan. Kalau misalnya si Trump itu tuh bener-bener ngehajar 145% tarif buat semuanya, ya sama aja kayak ngebunuh si Apple ini juga gitu kan. Nah, terus setelah announcement Liberation Day ini, yang terjadi sama Apple itu apa? Yang terjadi sama Apple itu 1 minggu yang mungkin bisa dibilang hampir tidak pernah kejadian dalam sejarahnya Apple. Itu adalah penurunan 20%. Dan ini kalau misalnya kita ngomongin penurunan 20% dari market cap-nya yang sekitar 3 triliun, artinya ini penurunan sekitar 600 miliar dolar guys dari segi market cap. Itu berapa tuh kalau misalnya kita kaliin kurs sekarang? 10.000 triliun rupiah. Yang lenyap gitu aja dalam waktu 1 minggu. Itu tuh dulu waktu COVID atau waktu krisis tahun 2008 dalam periode 1 minggunya itu tuh nggak pernah turun sebesar itu. Dan kenapa penurunannya sebesar itu ya gara-gara 80% 90% iPhone masih dibikin di China gitu loh. Nggak mungkin mereka tuh punya waktu buat tiba-tiba dalam waktu 1 hari pindahin seluruh supply chain-nya mereka ke negara-negara lainnya. Dan kalau misalnya emang Trump itu pengen dorong Apple supaya ngebangun iPhone di Amerika, ya itu nggak mungkin juga. Kalau misalnya mereka ngebangun di Amerika buat ngeproduksi iPhone, harganya berapa? Bisa jadi $3.000 kali satu barang. Itu udah otomatis nggak mungkin laku dan nggak mungkin kompetitif. Oke, masuk akal. Terus berarti Apple udah aman ya sekarang ya? Menurut gue belum 100% lah. Nomor 1, ya kita tahu sekarang ini kan Donald Trump lagi dalam proses negosiasi. Bukan cuma sama China doang, tapi sama seluruh dunia juga lah. Sama Vietnam juga masih negosiasi, sama India juga masih negosiasi. Dan 2 ini masih dalam tahap yang krusial juga. Soalnya kan iPhone memproduksi di Vietnam sama di India doang. Bukan iPhone doang lah, tapi barang-barangnya Apple gitu kan. Terus habis itu kita juga harus ngomongin dari pihak seberangnya gitu. China kan juga bisa retaliasi, ya kan? Dan
kira-kira hampir 20% dari omsetnya Apple itu dari China. Ya mereka tergantung nih, mereka si China-nya mau hajarnya kayak gimana. Apakah mau keluarin regulasi nyusahin Apple? Apakah mau ngeboikot Apple masyarakatnya? Ya kita nggak tahu gitu kan. Jadi mereka belum 100%. Tapi kalau misalnya kita ngebaca dari pilihannya Donald Trump kemarin ya, ini sebenarnya lumayan menarik. Soalnya kan kalau misalnya kita bedah ya, sebenarnya kan Donald Trump punya 2 pilihan. Nomor 1, pilihan yang diambil, yaitu dia meng-exempt smartphones, laptops gitu kan, termasuk dari komponen-komponen dalam-dalamnya. Artinya apa? Artinya yang diproduksi dari China pun ini otomatis bakal kena 0% kalau misalnya barang-barang yang diproduksi di China ini melakukan ekspor ke Amerika, barang jadi gitu ya. Tapi kan sebenarnya Donald Trump mempunyai opsi nomor 2. Opsi nomor 2 ini adalah bisa aja Donald Trump itu meng-exempt 0% hanya khusus untuk isinya. Misalnya kayak chipsnya, baterainya, layarnya, memory cardnya, ya kan, kayak isinya lah. Sehingga kalau misalnya isinya itu yang di-exempt 0%, yang terjadi itu adalah kalau misalnya isinya ini diproduksi di Cina, lalu mereka melakukan ekspor ke Vietnam atau ke India untuk melakukan final assembly, dan dari Vietnam atau dari India ini melakukan ekspor sekali lagi ke Amerika, bisa aja yang jalur ini tuh kena 0%. Atau bukan 0% lah, tapi tarif yang rendah. Ya kan kita nggak tahu nanti si Vietnam sama India itu bakal dikenain berapa. Tapi kan saat ini 90-day pause ini mereka bakal kena 10% gitu kan. Jadi cuman parts-nya doang yang dikenain 0%, sehingga parts yang mau masuk ke Vietnam atau India atau Meksiko dibikin di sana, lalu diekspor ke Amerika, ini bakal kena tarifnya yang rendah. Tapi kalau misalnya masih dari China, gara-gara China adalah finished goods, ya kan, final assembly, ini masih tetap kena pajak 145%. Ini di opsi kedua ini ya. Artinya apa? Kalau misalnya dia memilih opsi nomor 2 ini, yang dia bilang itu adalah perusahaan-perusahaan Amerika harus segera keluar dari China. Harus segera keluar dari China. Kalau misalnya lu masih produksi di China, lu bakal kena 145%. Tapi kalau misalnya lu produksi itu di luar dari China, lu bakal kena tarifnya itu yang jauh lebih rendah. Ya kan? Sebenarnya Trump itu memiliki 2 opsi itu. Tapi kelihatan kan, sebenarnya Trump itu nggak bisa milih opsi ini. Gue yakin dia itu mau milih opsi ini. Soalnya kan sekarang Donald Trump sama US sama Amerika sama China ini lagi trade war kan, lagi berusaha negosiasi, dan mereka pengen diversifikasi keluar dari China lah. Mereka itu nggak mau ngebangun China gitu. Duitnya tuh nggak mau masuk ke sana. Tapi dia nggak punya pilihan itu. Mereka masih terlalu tergantung dari sana, dan ya kan mayoritas barang-barangnya perusahaan-perusahaan teknologi kayak Apple sama Microsoft masih dibikin di China. Bentar deh kok, gue masih belum paham kenapa kok Trump nggak ambil opsi 2 aja. Emangnya Apple investasi gede-gedean di China ya? Misal kayak beli tanah atau bangun pabrik di sana gitu. Kenapa nggak langsung pindahin aja ke India atau ke Vietnam? Oke, Apple ini nggak investasi, nggak beli tanah atau nggak bangun pabrik di sana ya. Ini salah satu miskonsepsi yang mungkin banyak orang itu mikir ke arah sana. Tapi sebenarnya kalau misalnya punya pengalaman bisnis, pasti tahu bahwa perusahaan-perusahaan itu harus tetap fokus di mereka punya spesialisasi gitu ya. Apple ini kan bukan perusahaan real estate. Mereka bukan yang fokus untuk investasi di real estate. Sama lah kayak perusahaan-perusahaan asing yang investasi dan beroperasi di Indonesia juga. Misalnya kita tahu di Jakarta ya ada beberapa gedung. Misalnya kayak Prudential Tower atau enggak AIA Central. Nama gedungnya itu AIA Central. Nama gedungnya itu adalah Prudential Tower. Tapi apakah itu adalah milik Prudential atau apakah itu milik AIA? Jawabannya enggak ya. Mereka itu adalah anchor tenant. Anchor tenant itu artinya mereka dari satu gedung, mereka ini yang nyewa paling gede. Mungkin 30%-nya, mungkin 40%-nya. Sehingga perusahaan-perusahaan itu diberikan yang namanya naming right. Mereka diberikan kesempatan untuk namain gedungnya, rubah namanya jadi nama perusahaan mereka. Soalnya mereka ini ngambil yang terbesar. Kenapa mereka kayak gitu ya? Soalnya yang namanya investasi properti sama yang namanya operations untuk nyari bisnis, untuk berusaha sebagai asuransi, itu totally berbeda gitu. Mereka nggak boleh campur tanganin. Soalnya kan yang namanya operations business, ini bisa aja cara berpikir itu sangat berbeda dengan investasi di properti kan. Kayak misalnya bisa aja kebutuhan asuransi perusahaannya itu tiba-tiba bisa naik. Atau enggak kalau misalnya perusahaan itu lagi nggak bagus, bisa aja tiba-tiba turun. Sehingga mereka nggak mau gitu kalau misalnya mereka udah terpaksa nyemplung beli satu gedung gitu kan. Kalau misalnya mereka mau pindah lokasi, kalau misalnya mereka mau ekspansi, kalau misalnya mereka mau mengurangi jumlah employee-nya, mereka akhirnya tidak memiliki fleksibilitas itu.
Nah, jadi ini Apple ini sama. Kalau misalnya di China itu mereka melakukan contract manufacturing. Istilah katanya gampangnya ini kayak pinjem pabrik lah gitu. Jadi mereka itu kerjasama dengan perusahaan yang namanya Foxconn. Dan sampai ini di Zhengzhou gitu ya. Dulu di titik tertingginya, seingat gue tuh mereka punya kira-kira 300.000 pegawai di sana. Jadi yes, Apple itu tidak beli tanah. Mereka juga nggak bikin pabriknya. Capex mereka itu juga bukan keluar dari mereka. Bahkan untuk pegawai-pegawainya pun juga yang meng-employ, yang nge-hire itu adalah dari Foxconn juga. Tapi bukan berarti Apple itu tuh bisa tiba-tiba pindah gitu aja. Soalnya untuk membangun supply chain yang segini masifnya, kita ini bukan cuma ngomongin 1.000 iPhone, 2.000 iPhone kan, tapi juta-jutaan iPhone yang dibikin gitu. Itu tuh nggak mungkin sesimpel langsung tiba-tiba besok langsung pindahin ke Vietnam atau ke India. Soalnya untuk mereka ngebangun cara kerja supply chain yang di China aja itu memakan waktu bertahun-tahun gitu kan. Yang sekarang udah jadi efisien, ngebikinnya itu udah bisa menyesuaikan schedule mereka. Soalnya kan schedule untuk membangun dan untuk ngebikin iPhone ini juga naik turun. Ini kan bukan sesuatu yang lu bikin misalnya nih dalam waktu 12 bulan. Lu ngebikin misalnya sejuta. Lu kan nggak bikin kayak gitu. Lu bikin itu bisa naik turun kan. Lu bisa aja waktu launching pertama itu lagi besarnya. Habis itu kan pasti kan waktu sampai akhir-akhir di bulan misalnya Juli Agustus sebelum announcement-nya si Apple mengeluarkan iPhone yang terbaru itu pasti berkurang dari segi supply, perlu switching. Jadi kan sangat-sangat kompleks gitu. Dan untuk membangun kapabilitas itu makan waktu bertahun-tahun dan otomatis walaupun si Apple itu tidak melakukan investasi besar-besaran di capex, nggak semudah itu juga untuk pindahin. Terus menurut Koleon masuk akal nggak sih misalkan iPhone pindahin produksinya ke Indonesia aja? Apakah ini bisa jadi kesempatan gitu buat Indonesia biar dilirik sama Apple? Menurut gue di kondisi seperti ini, di mana Amerika itu lagi perang sama rival nomor satunya, yaitu adalah China. Ini pasti adalah sebuah kesempatan. Kita bahkan nggak usah ngomongin cuman Apple aja deh, kita ngomongin semuanya ya, yang lainnya. Soalnya pasti Amerika dan sekutunya juga, itu mereka lagi mencari cara untuk diversifikasi keluar dari China. Ini pasti terjadi. Dan end goal-nya tentu yang paling atas ya, itu adalah kalau misalnya kita bisa ada tulisannya di belakangnya iPhone itu tulisannya Made in Indonesia. Tapi kita harus realistis lah. Kalau misalnya gue, jujur aja gue nggak mikir sampai sana dulu. Itu menurut gue end goal-nya, tapi kita aim di bawahnya dulu deh. Soalnya perusahaan-perusahaan kayak Apple, mereka ini kan profit oriented. Mereka ini bukan perusahaan yang mempunyai mimpi untuk ngebangun Indonesia. Mereka ini nyari tempat yang mereka bisa lakukan secara efisien, bisa secara cepat, ya kan, dan mempunyai kestabilan. Mereka nyari tempat yang mereka bisa mendapatkan ketiga ini. Sehingga kalau misalnya ada negara yang bisa menawarkan ini, mereka bakal datang dengan sendirinya. Dan kalau misalnya negara itu tidak menawarkan itu, mereka pasti akan mencari alternatif lain. Jadi Apple itu nggak mau kalau misalnya mereka itu tuh harus ngebebasin lahan, sedangkan kita tahu di Indonesia itu banyak sekali mafia-mafia tanah. Mereka nggak mau pusing sama mafia tanah, mereka nggak ngerti apa itu mafia tanah. Mereka nggak mau kalau misalnya mereka memproses perizinan itu tuh harus ke 20 instansi yang berbeda. Mereka itu nggak mau kalau misalnya mendirikan PT, lalu sampai mereka itu beroperasi, untuk dapat izinnya aja itu makan waktu berbulan-bulan. Mereka nggak mau kalau misalnya tiba-tiba waktu lagi lebaran, tiba-tiba didatengin sama preman, habis itu tiba-tiba yang ada yang ngomong, ya biasa aja, preman minta THR, itu kan udah hal yang lumrah yang terjadi dari kemarin-kemarin. Ya mereka nggak mau, Apple itu nggak ngerti sama gitu-gituan gitu. Mereka pengen nyari yang kepastian. Yang ada kepastiannya, mereka nyari efisien, stabil, sama cepat gitu kan. Nah otomatis ya menurut gue supaya Indonesia itu bisa menarik ke arah sana ya kita harus memperbaiki semua itu dulu. Tapi menurut gue kita juga memiliki ada beberapa hal lah yang kita punya competitive advantage gitu ya. Misalnya menurut gue memungkinkan sih untuk kita itu menjadi logistic hub. Apa itu logistic hub? Terutama ini yang di bagian ASEAN ya. Indonesia ini kan ada di jantungnya ASEAN. Ini sekitar 600 juta orang lah. Jadi apa itu logistic hub? Logistic hub itu kira-kira kayak gini. Bisa aja mereka itu nggak bikin di China, Vietnam, atau India. Lalu mereka langsung transportnya itu satu-satu kan. Misalnya nih, kalau misalnya Filipina butuh 80.000. Dari Vietnam ngirim 80.000. Dari Singapura butuh 20.000. Dari Vietnam ngirim 20.000. Dari Malaysia butuh 100.000. iPhone gitu ya, lalu dari Vietnam kirim 100.000. Bisa aja kayak gitu. Tapi yang berlaku kalau misalnya kita ngomongin supply chain, itu tuh nggak kayak gitu. Biasanya itu ada yang namanya logistic hub. Misalnya kalau misalnya Vietnam itu langsung ngirim 10 juta iPhone gitu misalnya ke Indonesia.
Lalu di Indonesia ini kita yang melakukan sortir dan kita yang melakukan inventaris dan kita yang ngirim ke negara-negara di tetangga kita itu yang kecil-kecil. Misalnya di Singapura butuh 200.000 pakai pesawat, ya kita langsung kirim ya kan dalam waktu 24 jam. Lalu kalau misalnya di Malaysia itu mereka butuh 100.000 iPhone dalam waktu 1 minggu, ya kita bisa kirim pakai kapal. Jadi kita tuh bisa, peran kita tuh ngambil dari segi logistics hub-nya. Ini kan juga masuk akal kan, soalnya kita juga banyak melakukan modernisasi dan kita melakukan ada kemajuan lah dari segi kita punya investasi di ports juga. Kayak misalnya di Tanjung Priuk, di Kertajati gitu. Jadi gue rasa kita bisa, tapi ya tentu kita harus bisa pintar untuk mengambil kesempatan ini dan harus benar-benar serius gitu komitmen kita untuk mempermudah pebisnis, apalagi investor-investor asing ini untuk melakukan investasi di Indonesia. Apalagi Apple ini kan sekarang kita baru dapat deal kan untuk sebagai syarat ya loh. Ini nggak ada kaitannya sama tarif, tapi sebagai syarat untuk menjual iPhone 16 yang sekarang baru jualan ini, mereka kan akhirnya mendirikan pabrik perusahaan yang lebih kecil lah, angkanya masih ratusan, sekitar 100 juta dolar gitu ya. Dan kita harapkan, kita buktikan gitu, kita harus permudah mereka supaya mereka ini happy dengan kita, ya sama lah kayak kita semua. Kalau misalnya kita happy, customer experience ya kita nyicipin kecil dulu. Kalau misalnya kita seneng, ternyata ini beneran stabil, cepat, efisien, nggak disusahin, izinnya itu masuk akal gitu kan. Ya mereka kan bisa jadi investasi lebih gede lagi. Jadi gue harapkan banget pemerintah ya kan untuk menggunakan opportunity dan kesempatan ini sebaik-baik mungkin. Apalagi mereka sekarang udah mulai masuk dan investasi, tolonglah kita benar-benar buktikan bahwa kita ini adalah host yang baik dan kita ini bisa mastiin bahwa perusahaan mereka itu bisa maju dan SDM kita juga baik. Nah terus boleh jelasin nggak kok, misal nih kalau Cina sama Amerika lagi panas kayak gini, kesempatan apa untuk Indonesia yang bisa diambil gitu? Oke, kalau misalnya kita ngomongin di luar dari logistics hub ya, berarti ya, sebenarnya adalah banyak opportunity lainnya kalau misalnya kita peka. Misalnya, kan Amerika sama China lagi berantem nih. Indonesia itu tuh nggak masuk dalam sasaran tembaknya Amerika. Soalnya posisi Indonesia itu tuh netral. Ya kita baik sama China, kita baik sama Amerika juga gitu kan. Kita ini kayak Switzerland lah. Ya kita ini baik sama kiri kanan gitu. Cuman yang paling penting itu gimana dengan keseriusan kita untuk menangani korupsi. Jangan sampai kan kalau misalnya orang itu korupsi misalnya 300 miliar, habis itu mereka itu di penjara 10 tahun, itu kan sama aja. Kayak mereka itu dapat 30 miliar per tahun gitu. Siapa yang nggak mau gitu ya. Kalau misalnya gitu ya korupsi bakal terus merajalela gitu kan. Cuman kalau misalnya kita ngomongin di luar dari logistics hub, bisa aja misalnya kita fokus ke hal-hal yang China ini pasti yang perusahaan-perusahaan yang sekarang ini lagi mendirikan pabrik di China, ini sekarang lagi berusaha untuk diversifikasi. Misalnya kayak kita ngomongin garment, atau kita ngomongin electronics tapi yang masih relatif simple lah. Kayak misalnya kita mulai dulu dari chargernya, ya kan komponen-komponen yang lebih ringan gitu. Elektronik ringan ini pasti kita udah ada opportunity untuk masuk. Tapi menurut gue untuk kita bisa mendapatkan kesempatan itu ya kitanya harus bebenah diri, termasuk juga dari SDM-nya gitu kan. Jangan sampai SDM kita itu tuh juga lebih nggak bagus dibandingkan sama negara-negara tetangga. Terus sekarang kan Cina naikin tarif jadi 125% kan. Nah, sedangkan Amerika masang tarifnya itu 145%. Menurut lo siapa yang bakal menangin perangnya ini sekarang kok? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Gue yakin sebenarnya ya Donald Trump pun juga nggak mau ada di posisi ini. Donald Trump juga nggak mau ada di posisi dia itu tuh kenain tarif 145% ke China, dan China pun juga sama. Ini tuh sebuah perang dagang yang dua itu sebenarnya nggak mau. Tapi Donald Trump tuh harus kasih unjuk gitu, ya kan, egonya dia dan juga Amerika bahwa dia ini yang kuat, dia itu yang menang, dia itu bisa hajar. Tapi kalau misalnya kita lihat secara internal ya, ini sebenarnya dua kubu yang secara internal tuh sebenarnya sangat-sangat berbeda. Soalnya Amerika ini sebenarnya itu ada di posisi yang lebih lemah dibandingkan China. Kalau misalnya kita ngomongin dari masyarakatnya gitu ya. Kenapa? Soalnya Amerika ini adalah pihak yang agresor. Mereka adalah yang nyerang. Ya kan? Orang kalau misalnya yang nyerang, orang itu tuh memiliki kepentingan untuk mengkomunikasi dengan masyarakatnya kenapa mereka lakukan serangan ini.
supaya mereka ini mendapatkan dukungan dari masyarakatnya gitu kan. Itulah salah satu alasan kenapa kayak contohnya salah satu orangnya Trump, Treasury Secretary si Scott ini ya. Dia juga selalu komunikasi dan dia tuh selalu ngejelasin kenapa Trump memilih untuk melakukan Liberation Day dan juga tariff war ini gitu kan. Dia jelasin fungsi-fungsi dan objektifnya lah untuk mengembalikan sektor industrinya, ya kan, supaya mereka bisa meningkatkan tarif dan membantu untuk mengurangi utangnya Amerika. Dia terus menjelaskan. Tapi kan kita juga tahu gitu bahwa mau gimana pun orang-orang agresor ini yang melakukan serangan ini memberikan komunikasi, pasti banyak juga orang yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti dan tetap kesal dan tetap tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Kenapa? Soalnya ini tuh bukan cuman orang-orang yang hebat, yang kaya-kaya doang yang tidak suka kan. Misalnya kayak Ken Griffin lah, atau nggak sih Jamie Dimon lah, atau Elon Musk, yang mereka tuh tidak setuju dengan tarif-tarif ini. Bahkan sampai everyday people, masyarakat luas gitu kan. Jadi kalau misalnya di Amerika itu, mereka punya versi BPJS Ketenagakerjaan, namanya itu 401k. Jadi 401k ini bisa dibilang sebagai pension fund-nya mereka lah, tabungan untuk masa hari tua gitu kan. Dan berbeda sama BPJS di Indonesia, kalau misalnya di Indonesia ini kan mayoritas dari tabungannya itu dimasukin ke obligasi. Dimana kalau itu kan alasan di belakangnya adalah soalnya orang-orang yang melakukan investasi ini takut lah kalau misalnya mereka sampai melakukan salah investasi, ketemu drawdown, misalnya mereka masukin BBRI gitu kan, bisa BBRI-nya nyungsep, merekanya bisa masuk penjara gitu kan. Kalau misalnya di Indonesia yang berlaku kemarin-kemarin seperti itu. Tapi kalau misalnya di Amerika itu enggak. Di Amerika 70% dari 401k ini tuh diinvestasikan di equity, di saham, terutama di fund, di ETF misalnya di VOO, di SPY, di index fund lah gitu intinya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya setelah kemarin si Trump itu melakukan Liberation Day, itu tuh mengakibatkan penurunan sebesar 20%, hampirlah sekitar 20% di S&P 500 dalam jangka waktu berapa? Kurang dari 5 hari kerja gitu kan. Otomatis apa? Otomatis ini bukan cuma orang-orang kaya doang yang merasakan penurunan dari segi kekayaan mereka gitu kan. Yang tiba-tiba tabungannya itu turun secara drastis. Tapi juga everyday people. Semua orang yang punya duitnya itu tabungannya itu di 401k, yang investasinya itu di indeks S&P 500, di VOO, di SPY, mungkin di QQQ juga, gitu tiba-tiba pada turun semua. Otomatis ini kan bukan cuman Demokrat doang yang mayoritas itu nggak suka sama kebijakan Donald Trump. Tapi Republikan itu pun juga punya kubu yang tidak suka dengan Donald Trump. Ini yang diakibatkan kalau misalnya kita ngomongin internal pressure yang dilakukan, yang dialamin oleh Donald Trump. Itu tuh sekarang seperti ini. Ini berbeda dengan yang defender. Defender ini orang yang diserang. Kalau misalnya orang yang diserang, ini tuh mereka bisa menunjukkan sebuah solidaritas. Soalnya mereka ini adalah di posisi yang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dihajar gitu kan. Tiba-tiba dihajar sama tarif. Sehingga presidensi ini nih bisa kasih tahu ke masyarakatnya bahwa, guys, ini kita juga harus lawan balik. Ya. Jadi walaupun si China lawan balik, dia tuh tetap bisa mendapatkan dukungan dari masyarakatnya. Soalnya kalau misalnya kita pelajarin sosial media di China ya, sosmed-sosmed di China ini bisa dibilang sangat-sangat pada ketawain Amerika lah. Ya mereka keluarin meme-memenya si Donald Trump, si Amerika, apalagi kemarin si vice presidennya sendiri bilang tentang Chinese peasants gitu kan. Mereka pinjam dari Chinese peasants, mereka lalu beli dari Chinese peasants. Jadi mereka benar-benar merendahkan dari si China inilah. Sehingga kesannya tuh secara internal CCP dan presidensi ini memiliki solidaritas yang tinggi untuk melawan Amerika dan untuk melewati apapun yang akan terjadi. Apakah ini bakal ada economic slowdown, apakah ini mereka bakal sama-sama nanggung bersama lah ya periode-periode yang lagi ada ketidakpastian, yang lagi susah ini. Jadi sekarang posisi dua kubu ini lagi berbeda dari segi internalnya. Dan kelihatan lah dari segi pressure-nya pun juga berbeda. Makanya kelihatan akhirnya si Donald Trump belok sedikit, melunak sedikit. Dia juga pasti kena pressure ya kan. Mana mungkin lah dia malah ngehajar perusahaannya sendiri. Misalnya kayak Apple gitu ya. Soalnya Apple ini 6-7% dari S&P 500. Kalau misalnya dia ini berikan exemptions 0% aja. Kayak kemarin Apple langsung balik lagi kan. Mereka langsung naik lagi sekitar $190 lagi harga saham per sekarang. Jadi ini menurut gue sebuah dinamika yang menarik. Kita tunggu perkembangannya kayak gimana. Ya kita perlu terus pantau apa yang dilakukan sama China, apa yang dilakukan sama Amerika. Soalnya ini nomor 1 lawan nomor 2 ekonomi di dunia gitu kan. Apa yang mereka lakukan ini pasti akan menimbulkan domino effect yang sangat besar
terhadap Indonesia, terhadap Vietnam, terhadap India, terhadap Singapura, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Tapi tentu yang kita harapkan juga Indonesia, ini menurut gue kesempatan yang jarang ada. Kesempatan di mana kita ini bisa meningkatkan peran kita dalam global supply chain. Tinggal tergantung apakah Indonesia benar-benar serius mau mengambil kesempatan ini atau enggak. Apa sih ending dari Cina lawan Amerika ini kok? Apa ending US lawan China? Mungkin gue nggak mungkin bisa tahu lah ya. Kalau misalnya gue tahu ya mungkin gue sekarang udah bagian dari advisor Donald Trump gitu kan. Tapi apa yang gue harapkan dari ending US lawan China ini? Ya gue harapkan mereka bisa negosiasi, mereka bisa ketemu, cara ketemu di titik tengahnya kayak gimana. Tapi yang gue lihat ini pasti mereka membutuhkan off-ramp. Apa itu off-ramp? Off-ramp ini mereka butuh cari cara supaya dua-duanya ini bisa declare mereka sendiri ini sebagai winner. Nggak mungkin China itu mau di posisinya itu diinjak-injak sama Amerika, bilang oh Amerika yang menang dari segi negosiasinya, China itu kalah, jadi China itu harus nunduk sama Amerika, ya kan? China harus ngikutin apa yang Amerika mau. China nggak mungkin mau ada di posisi itu. Ya, pasti dua-duanya ini mau ngomong mereka adalah winner. At least secara minimal ini secara internal propaganda yang mereka berikan ke publiknya lah ya. Ya, jadi Amerika pasti bakal bilang mereka ini adalah winner, jadi China itu mereka paksa gini-gini, tapi China itu juga harus punya story. Harus punya story kenapa mereka berhasil ngelawan tariff war yang dimulai oleh US, dan mereka propagandanya harus bener lah gitu. Jadi kelihatan lah dua-duanya ini pasti membutuhkan off-ramp yang secara publik mereka harus bilang bahwa mereka adalah winner, tapi yang gue harapkan secara internal mereka udah jabat tangan dan mereka udah bilang udah sama-sama ketemu titik tengah lah. Soalnya ujung-ujungnya nggak punya cara gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin dalam long term, kelihatannya jelas dua-duanya ini bakal berusaha untuk melakukan diversifikasi keluar dari satu sama lain. China bakal ngurangin ketergantungannya dari Amerika, dan Amerika juga sama. Kelihatannya bakal mengurangi ketergantungannya dari China.